Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang paling sempurna kita panjatkan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu berusaha mengembangkan diri, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beristiqomah dalam melaksanakan syariat Islam yang lurus ini sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, azakumullahu jami'an. Tema pembahasan kita pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah adalah awal penyimpangan, awal mula kemusyrikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh atau kaum Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Nabi Nuh dikatakan sebagai Rasul pertama karena dia adalah merupakan Nabi dan Rasul pertama yang mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberantas kesyirikan dan mendakwahi umat manusia yang terjatuh kepada perbuatan syirik untuk kembali kepada jalan yang lurus, jalan penyembahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk melarang, memperingatkan kepada umatnya akan perbuatan syirik. Barang siapa yang taat kepada Nabi Nuh, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang bertahan dengan kemusyrikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka seperti telah dijelaskan dan diberitakan di dalam Al-Quran. Allah binasakan kaum Nabi Nuh dengan didatangkannya banjir bandang, banjir besar, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 37, wa qauma Nuh lamma kadzabu ar-rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna lidh-dhalimina 'adzaban alima. Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul yang Allah utus kepada mereka. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu sebagai pelajaran bagi umat manusia, dan kami telah sediakan, persiapkan bagi orang-orang yang zalim azab yang sangat pedih. Dan setelah orang-orang yang membangkang dari kaum Nabi Nuh Allah habiskan, Allah matikan dengan banjir yang besar. Setelah itu dan setelah zaman Nabi Nuh, umat manusia kembali kepada ajaran tauhid yang benar dan tetap pada ajaran dan aturan tauhid hingga beberapa masa. Selanjutnya iblis pun tetap tidak putus asa untuk kembali menjatuhkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ke lubang kesyirikan, membuat kerusakan, menebarkan kemusyrikan di tengah umat manusia,
Namun Allah subhanahu wa ta'ala terus senantiasa mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, sampai akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala mengutus penutup para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mendakwahkan tauhid, memerangi kaum musyrikin dan menghancurkan berhala-berhala. Dan sepeninggal junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah berdakwah kepada mereka, membenarkan tauhid mereka, meluruskan tata cara peribadahan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka umat ini pun tetap bertahan dalam ajaran tauhid yang benar, akidah yang benar, hingga kemusyrikan kembali muncul di sebagian umat berupa pengagungan terhadap para wali dan orang-orang soleh. Dan kita melihat bermunculannya makam-makam, tempat untuk meminta dan mencari berkah. Muncullah makam-makam, ya kan, yang di situ orang-orang berbondong-bondong melakukan ziarah untuk menyampaikan segala macam keinginannya dan hasratnya dalam bentuk doa, istighatsah, menyembelih, berkorban, bernazar, yang dialamatkan untuk para wali dan orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang yang diagungkan, orang-orang soleh yang bisa dijadikan sebagai perantara dalam peribadahan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menanamkan bentuk kemusyrikan ini, atau mereka menamakan salah satu bentuk perbuatan bid'ah ini, salah satu dari bentuk perbuatan yang menyebabkan terjatuhnya manusia kepada perbuatan syirik ini, sebagai tawassul, yang artinya adalah mengambil perantara melalui orang-orang soleh, dengan tujuan orang-orang soleh ini bisa menjadi perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui orang-orang soleh ini, dengan simbol dan dengan, ya kan, rasa dan ungkapan yang mereka katakan sebagai rasa cinta, wujud pengagungan kepada orang-orang soleh ini, ya kan, mereka melakukan ritual-ritual yang menyelisih tuntunan agama Allah dan Rasulnya. Mereka menganggap kecintaan mereka terhadap orang-orang soleh ini yang diwujudkan dengan pengagungan terhadap kuburan-kuburan mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Mereka lupa bahwa keyakinan seperti ini adalah merupakan argumen kaum musyrikin, kaum kufar jahiliyah pada zaman dahulu, ketika mereka mengemukakan alasan mereka tentang berhala-berhala yang mereka jadikan perantara. Mereka jadikan apa ini? Sebagai jalan untuk bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah mendakwahi mereka dan umat Islam mendakwahi mereka, apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah, kami tidak beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Kami cuma mengagungkan, kami cuma memuliakan sebagai bentuk ungkapan rasa cinta kami kepada orang-orang soleh, para wali-wali Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang didengar doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kami jadikan mereka sebagai perantara. Inilah juga jawaban orang-orang musyrik ketika itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Cari koneksi dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari perantara. Karena kalau saya langsung yang minta, kotor, sulit dikabulkannya. Oleh karena itu saya mau beribadah melalui para wali. Dan anehnya saudara sekalian, jika Anda mengingkari, menasehati bentuk kemusyrikan yang mereka lakukan ini, mereka akan menjawab apa? Tidak sama sekali. Dan tidak demikian maksud kami.
Bahkan apa yang kami lakukan ini sebaliknya adalah membuktikan bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang bertauhid. Hanya kepada Allah kami menyembah. Itu ungkapan mereka. Dengan perbuatan tersebut mereka menyangka bahwa mereka masih berada dalam tauhid. Karena mereka menyangka bahwasanya tauhid itu hanya sekedar pengakuan adanya Allah. Pengakuan tauhid rububiyah saja. Seperti orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi juga mengakui tauhid rububiyah. Percaya kalau yang menciptakan mereka itu adalah Allah, yang memberi rezeki mereka adalah Allah, yang menghidupkan mereka adalah Allah, yang mematikan mereka adalah Allah. Mereka percaya, yakin. Pengakuan mereka itu sebatas hanya akan adanya Allah sebagai sang pencipta, serta pengakuan terhadap hak Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Orang kafir Quraisy pun yakin bahwasanya yang berhak diibadahi itu cuma Allah. Cuma apa permasalahan mereka? Mereka menjadikan perantara-perantara dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan disebutkan cerita salah seorang kufar dan pembesar Quraisy ketika dia berdialog dengan Rasulullah SAW untuk membuktikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kenal akan adanya Allah sebagai sang pencipta. Mereka adalah orang-orang yang kenal bahwasanya yang berhak diibadahi adalah Allah. Cuma permasalahannya mereka menjadikan patung-patung sebagai ibarat dari orang-orang soleh, permisalan orang-orang soleh yang mereka yakini ruhnya bisa menjadi perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Nah, pengertian yang seperti ini adalah pemahaman yang picik terhadap tauhid. Kenapa? Karena bila demikian Abu Jahal, Abu Lahab dengan pemahaman seperti ini juga bisa disebut sebagai orang yang bertauhid. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab rebutan mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Malam hari merinding-rinding mendengarkan Rasulullah membaca ayat-ayat Allah. Karena mereka tahu, mereka faham, dan Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa mereka, dengan bahasa Arab yang jelas, yang bisa mereka pahami. Setelah selesai mendengarkan Rasulullah ngaji, masing-masing gak ada yang tahu. Masing-masing ambil setan sendiri-sendiri. Ketika pulang dipertemukan, loh kamu di sini, loh kamu juga di sini ngapain? Dengarkan Muhammad baca Al-Quran. Wallahi ini bukan perkataan manusia. Ini adalah perkataan yang menciptakan manusia. Dan ini bukan perkataan sihir. Dan ini bukan perkataan syair. Tapi ini adalah perkataan yang menciptakan manusia. Iya kan? Manusia yang menciptakan syair tersebut. Sehingga mereka bersepakat ini adalah permasalahan yang gawat. Karena kalau sampai umat manusia tahu, masyarakat tahu, kita mendengarkan Muhammad SAW membaca Al-Quran, kita bakal hancur. Umat manusia akan berbondong-bondong mengikuti Muhammad. Kita berjanji, berikrar untuk tidak kembali lagi. Sampai di rumah keesokan harinya keinginan tumbuh dari hati mereka untuk kembali mendengarkan Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya mereka pun berpikir, satu antara lainnya masing-masing, paling si Fulan nggak datang, paling si Polan nggak datang, paling si Anan nggak datang. Berangkat lagi mereka mendengarkan, pulangnya Allah pertemukan lagi. Begitu juga keesokan harinya berangkat lagi, pulangnya Allah pertemukan lagi. Dan akhirnya pun tetap mereka mengakui bahwa ini adalah merupakan kalam Rabbul Alamin, perkataan Zat Rabb yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, sesungguhnya mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilah yang paling besar dan paling berhak untuk diibadahi. Tetapi permasalahan mereka kenapa dikatakan sebagai orang musyrik? Karena mereka mengada-adakan sesembahan-sesembahan yang lain bersama Allah dengan anggapan semuanya bisa mengantar kepada Allah
dan bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang hasan tentang cerita yang akan saya sampaikan ini. Juga cerita ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bukunya Khalqu Af'alil Ibad dalam bab Ma dzakara ahlul ilm lil mu'attilatil ladzina yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Ini bab yang disebutkan tentang cerita hadis ini, di mana Imam Bukhari menyebutkan, ya kan, dan menjelaskan tentang ahli ilmu, ahli ilmi yang menjelaskan tentang kesesatan orang-orang sekte al-mu'attilah yang ingin menghapus nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, merubah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Lalikai juga menyebutkan cerita ini di dalam bukunya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Khuzaimah juga menyebutkan cerita ini di dalam kitabnya Kitab Tauhid wa Itsbatus Sifat Rabbi Azza wa Jalla, disebutkan juga dalam kitab tersebut. Dan Imam Al-Baihaqi sendiri juga menyebutkan, ya kan, dalam Al-Asma' wa Sifat cerita ini, dan dijelaskan bahwasanya cerita ini hadisnya hasan. Bagaimana ceritanya? Bahwasanya ketika dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berkembang di tengah-tengah umat manusia, dan kaum kafir Quraisy terus berusaha menakut-nakuti orang-orang supaya menjauhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya, dan mereka menuduh Rasulullah sebagai seorang sahir, penyihir, dan sebagai seorang kahin, dukun, dan menyebutkan bahwasanya ini adalah orang gila, majnun. Tapi kenyataannya apa? Malah mendapati pengikut Rasulullah SAW semakin bertambah, bukan malah berkurang, malah terus bertambah. Mereka lalu bersepakat untuk membujuk, ya kan, Rasulullah SAW dengan harta dan dunia, supaya Rasulullah mau menanggalkan dakwahnya, mau mengalah dalam penyebaran dakwah yang hak ini. Kemudian akhirnya mereka pun mengutus seseorang yang bernama siapa? Husain bin Mundir Al-Khuzai. Ini adalah salah seorang dari pembesar dari kaum kufar jahiliyah ketika itu, untuk diutus menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membujuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Husain pun berangkat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika dia sudah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, "Wahai Muhammad, engkau telah memecah belah jamaah kami, dan engkau telah mencerai-beraikan persatuan kami, dan engkau telah melakukan banyak hal terhadap kami sehingga mengganggu ketenteraman kehidupan kami. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan harta, maka kami bisa mengumpulkan seluruh harta untukmu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya. Dan jika kamu menginginkan wanita, wahai Muhammad, kami akan menikahkanmu dengan wanita tercantik yang ada di sini. Mau minta berapa? Saya berikan." Ingin merayu Rasulullah dengan dunia. Kalau orang sekarang udah lewat, udah apa? Kata orang Jawa, belosor. Mau dijadikan hartanya sebagai orang yang paling kaya, mau dikasih berapapun, wanita tercantik, ya kan? Dan jika engkau ingin menginginkan kekuasaan, maka kami akan menobatkanmu, mengangkatmu sebagai penguasa. Dan terus dia berbicara dengan segala bujuk rayunya, sementara Rasulullah SAW dengan tenang dia mendengarkan seluruh ucapan siapa? Husain bin Mundir Al-Khuzai. Husain bin Mundir Al-Khuzai ini adalah merupakan bapaknya Imran ibn Husain, yang kemudian menjadi salah satu dari sahabat besar Rasulullah SAW, salah satu dari sahabat mulia Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendengarkan dengan seksama sampai Husain bin Mundir Al-Khuzai selesai berbicara. Mulailah Rasulullah SAW menimpali dan mulai berkata kepadanya dengan perkataan yang sopan,
adab dan sopan santun dan memanggil dengan nama anaknya, ya kan? Wahai, ya kan, saudaraku, apakah engkau sudah selesai dari apa yang engkau jelaskan, wahai Abu Imran? Di sini ini dikenal sebagai nama kesopanan, panggilan kesopanan, dipanggil dengan nama anaknya, bapaknya si Fulan. Wahai Abu Imran, apakah engkau sudah selesai berbicara? Kemudian dijawab, ya, saya sudah selesai. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, kalau begitu saya ingin kamu menjawab pertanyaanku. Kalau begitu saya ingin engkau menjawab pertanyaanku. Kata ini Husain bin Munzir, tanyakan sesuatu, saya akan menjawab. Kemudian Rasulullah berkata lagi, wahai Abu Imran, berapa Tuhan yang kamu sembah? Itu pertanyaan Rasulullah. Berapa Rob dan Tuhan yang kamu sembah? Dijawab oleh Husain bin Munzir al-Khuzai, aku menyembah 7 Tuhan, 6 di bumi, 1 di langit. Nah, bukti enggak? Mereka percaya dengan adanya Allah, dan mereka percaya dengan penyembahan yang hak kepada Allah, tapi cara mereka dalam menyembah Allah salah. Saya menyembah 7 Tuhan, 6 di bumi, 1 di langit. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, baik kalau begitu, jika hartamu ludes, habis, kepada siapa engkau berdoa, wahai Husain? Abu Imran. Dijawab oleh Abu Imran, Husain bin Munzir, aku berdoa kepada yang ada di langit. Bagus. Rasulullah bertanya lagi, jika, ya kan, hujan berhenti, paceklik, kepada siapa kamu berdoa? Dijawab oleh Husain bin Munzir, aku berdoa kepada yang ada di atas langit. Oke. Jika keluargamu kelaparan, kepada siapa engkau berdoa? Dijawab, aku berdoa kepada yang ada di atas langit. Rasulullah bertanya lagi, hanya dia saja yang di atas yang ada di langit ini yang mengabulkan doamu, atau semua Tuhan-Tuhanmu yang 6 di bumi ikut serta mengabulkan doa? Untuk perhatikan pertanyaan Rasulullah, hanya dia saja yang tadi barusan disebutkan, ketika lapar minta sama yang di langit, ketika paceklik minta sama yang di langit, ketika hartanya ludes minta sama yang di langit. Nah, yang di langit sajakah yang mengabulkan doamu, ataukah semua Tuhan-Tuhanmu itu yang mengabulkan doa? Dijawab oleh Husain bin Munzir, cuma di langit yang mengabulkan doa dan permintaan jujur. Bahkan orang kufar Quraisy ketika itu, ya kan, memiliki adat istiadat dan kebiasaan merupakan sebuah kejahatan kalau berbohong. Mereka harus berbicara jujur. Makanya Abu Sufyan ketika menghadap Raja Romawi, ketika sampai kepada telinga Raja Romawi tentang berita kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan ciri-ciri yang tersebut di dalam Injil, dan didatangkan Abu Sufyan ketika itu di hadapan Raja Romawi untuk ditanya tentang berita kedatangan seorang Nabi ini, apa jawaban Abu Sufyan? Wallahi, kalau bukan karena aib dan merupakan kejelekan untuk berbohong, maka saya akan berbohong. Tapi yang jelas kami kaum, ya kan, yang memiliki adat dan kebiasaan merupakan sebuah aib kalau berbohong. Maka dia pun menjelaskan seperti apa yang dia lihat tentang keadaan Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya Husain bin Munzir al-Khuzai ini mengatakan yang mengabulkan cuma ada yang di langit. Kemudian Rasulullah menjawab dan mengatakan, hanya dia yang di langit yang mengabulkan doamu, hanya dia yang memberikan nikmat kepadamu yang di langit. Tapi engkau jadikan sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan sebagai sekutu bagi Allah yang ada di langit. Ketika engkau bersyukur kepada Allah, pantaskah seperti itu? Padahal semua yang mengabulkan adalah yang di langit, tapi engkau jadikan tandingan-tandingan sesembahan
yang kau jadikan perantara dalam beribadah di dunia ini? Apakah engkau takut mereka 6 Tuhan yang di bumi ini yang kau jadikan tandingan sebagai Allah bisa mengalahkan Allah, sehingga apa ini? Engkau menjadi rugi ketika engkau beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Husain bin Mundir, tidak. Mereka yang 6 di bumi tidak mungkin bisa mengalahkan yang di langit. Untuk lihat, maka Rasulullah mengatakan dan berdakwah setelah syubhat, keraguan yang ada di otaknya ini, Rasulullah bersihkan kecoa-kecoanya, ya kan, dibersihkan sama Rasulullah SAW. Karena di otaknya isinya apa? Sorosir, sehingga terhalang dari untuk mengetahui kebenaran. Akhirnya Rasulullah berkata, wahai Husain, Abu Imran, masuklah engkau ke dalam Islam. Niscaya aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang dengan kalimat-kalimat itu Allah akan memberikan kepadamu manfaat. Manfaatnya apa? Engkau menjadi manusia yang bisa masuk surga dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Taala, memang benar orang-orang di zaman dahulu, baik kaum Nabi Nuh maupun kaum kufar Quraisy di jahiliyah, mereka menyembah Lata dan Uzza, tetapi mereka menganggap keduanya hanya sebagai sesembahan kecil yang berfungsi untuk mendekatkan mereka kepada sembahan yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengalamatkan berbagai macam ibadah kepada sesembahan tersebut, ya kan, dengan tujuan agar sesembahan kecil ini bisa menjadi perantara dalam meminta syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka ketika ditanya, seperti tadi ayat saya sebutkan, mana na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka juga berkeyakinan bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala yang menciptakan mereka, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Makanya dalam surat Al-Luqman ayat 25 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab apa? Allah. Itu kalimat pasti akan mereka jawab, karena mereka tahu segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Sahih Bukhari ada cerita kedua ini untuk menunjukkan dan sebagai bukti bahwasanya orang di zaman jahiliyah ketika itu kenal Allah sebagai sang pencipta dan kenal sebenarnya bahwasanya yang diibadahi itu cuma Allah harusnya, tapi mereka menjadikan perantara sebagai cara mereka untuk beribadah kepada Allah. Ini buktinya dalam Sahih Bukhari diceritakan, dan Muslim, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah mengirim satu peloton pasukan berkuda, pasukan Rasulullah SAW ke arah Najd. Tujuannya adalah untuk memantau, ya kan, keadaan sekitar kota Madinah, barangkali ada musuh yang datang secara mendadak. Jadi Rasulullah melakukan pengintaian dengan mengirim pasukan-pasukan, ya kan, atau peloton-peloton khusus untuk melakukan pengintaian, tujuannya penjagaan terhadap kota Madinah. Nah, ketika mereka berkeliling, ya kan, melakukan apa istilahnya, ya, patroli istilahnya, dengan mengendarai kuda-kuda mereka, tiba-tiba mereka menemukan seorang laki-laki yang membawa pedang,
memakai pakaian ihram. Antum lihat, bawa pedang dan pakai pakaian ihram. Orang pakai pakaian ihram mau apa? Mau umroh atau mau haji, kan seperti itu. Nah, lelaki itu terus menerus keluar dari mulutnya ucapan talbiyah yang bunyinya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Karena orang kufar terus, orang kufar jahiliyah ketika itu di Arab kenal kalimat ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Ini talbiyahnya mereka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang menyerupakan milikmu juga, yang ikut beserta, ya kan, yang dijadikan sebagai sekutu bagimu. Nah, ini kesalahan mereka. Mereka ini mengaku Allah lah yang berhak untuk diibadahi, kecuali sekutu-sekutu yang sudah ditunjuk untuk menjadi pendamping Allah dalam beribadah kepada Allah, dalam menyampaikan keinginan peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini mereka terjatuh kepada perbuatan syirik, kepada kemungkaran. Tamlikuhu wa ma malak, engkau memilikinya sekaligus memiliki segala yang dia miliki. Berarti kekuasaannya tetap ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini permisalan orang-orang soleh yang dibuat patung ini jadi sebagai perantara semata. Buktinya apa? Tamlikuhu wa ma malak, engkau memilikinya sekaligus memiliki segala yang dia miliki. Dan ia terus mengucapkan dan mengulang-ulang kalimat apa? Illa syarikan dualak, tamlikuhu wa ma malak. Para sahabat menemui orang tersebut dan bertanya kepada orang ini, kemana gerangan hendak pergi? Kemudian dia menjawab, oh saya mau pergi ke Mekah, kata orang ini. Kemudian para sahabat Nabi ini yang sedang berpatroli memperhatikan orang ini. Ternyata orang ini ketika dilihat datang dari arah perkampungan Musailamah Al-Kadzdzab. Datang dari arah perkampungan Musailamah Al-Kadzdzab, Bani Hanifah, yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, kemudian diperangi di zaman Abu Bakar As-Siddiq dan dibunuh oleh Wahsy dengan tombaknya pas masuk di mulutnya. Wahsy itu siapa? Yang pernah membunuh Hamzah, tapi kemudian masuk Islam dan baik Islamnya, kemudian ikut berjihad, diantaranya berjihad di mana? Dalam peperangan memerangi orang-orang yang menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab, dan tepat dia yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab dengan tombaknya pas di mulutnya ketika lagi mangap, masuk ke tombak sebagai bukti kebohongan orang tersebut. Nah, para sahabat pun, ya kan, akhirnya memegang orang ini, diikat, ya kan, dibelenggu dengan erat, akhirnya kemudian dibawa ke Madinah dan dihadapkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW melihat orang ini, Rasulullah langsung bertanya kepada sahabat-sahabatnya tadi yang diutus untuk berpatroli dan memegang orang ini, kamu tahu siapa ini? Kata Rasulullah SAW, kamu tahu siapa orang yang kamu tawan? Kata Rasulullah, dia adalah Thumamah bin Asad. Dia adalah Thumamah, pembesar Bani Hanifah, ketua suku Bani Hanifah. Kemudian Rasulullah pun berkata, ikat dia di salah satu tiang di masjid dan perlakukan dia dengan baik. Ikat, tapi perlakukan dia dengan baik. Kemudian Rasulullah pun masuk ke rumahnya, mengumpulkan makanan yang beliau miliki, kemudian Rasulullah bawa dan Rasulullah persembahkan di hadapan Thumamah. Rasulullah juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengurus tunggangannya,
khusus kendaraan yang dipakai oleh Sumamah dan diberi makan, serta diperlihatkan perilaku tersebut setiap pagi dan sore di hadapan Sumamah. Dan Rasulullah sengaja mengikatnya di salah satu dari tiang masjid supaya apa? Mendengar dakwah Rasulullah SAW sehingga bisa memberikan hidayah dan petunjuk baginya dan masuk Islam. Kemudian setelah diikat di salah satu tiang masjid, kemudian Rasulullah SAW keluar, ya kan, menemui Sumamah ini kembali dan berkata, wahai Sumamah, apa yang engkau miliki atau apa yang engkau mau, wahai Sumamah? Sumamah menjawab, aku memiliki beberapa pilihan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk pertama, jika engkau membunuhku, maka kaumku akan membalas dendam. Ini yang dipegang jenderal ini. Kalau kamu membunuhku, maka kaumku akan membalas dendam. Jika engkau menjamuku, kata orang Arab, absyir, jangan takut. Engkau menjamu orang yang pandai berterima kasih. Aku pun kenal untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadaku, karena dia melihat bagaimana kebaikan Rasulullah, sopan santun Rasulullah. Dia sendirian di kandang macan, tapi tidak ada satupun yang menyakiti orang ini. Jika engkau menginginkan harta, wahai Muhammad, maka minta sekehendakmu, saya akan beri. Kemudian Rasulullah pun meninggalkan dia. Keesokan harinya, pada hari berikutnya, kembali Rasulullah SAW menemui Sumamah dan mengatakan, apa yang engkau miliki, wahai Sumamah, dan apa yang engkau inginkan? Sumamah menjawab, aku telah mengatakan kepadamu, wahai Muhammad, jika engkau membunuhku, maka kaumku akan membalas dendam. Jika engkau menjamuku, maka engkau menjamu orang yang pandai untuk berterima kasih. Jika engkau menginginkan harta, maka mintalah sekehendakmu. Kemudian Rasulullah meninggalkannya kembali. Pada hari berikutnya, kembali Rasulullah bertanya kepada Sumamah, apa yang engkau mau, wahai Sumamah? Dan Sumamah pun menjawab dengan perkataan yang sama, aku telah mengatakan kepadamu, wahai Muhammad. Maka ketika Rasulullah SAW berulang kali bolak-balik, yang tujuannya adalah berdakwah, melihat dan menyadari bahwa lelaki ini ternyata tidak tertarik terhadap agama Islam, padahal dia telah melihat umat Islam sholat, mendengar pembicaraan umat Islam, karena juga di sana itu dia masjid, melihat kemurahan hati mereka. Maka Rasulullah mengatakan, bebaskan Tuhan, lepaskan ikatannya, biarkan dia pergi. Akhirnya pada saat itu melepas ikatannya dan mengembalikan kudanya dengan sopan dan mempersilahkannya untuk kembali melakukan atau melanjutkan perjalanannya. Kemudian ternyata Sumamah ini nggak langsung pergi, tapi dia itu pergi ke sebuah tempat air yang tidak jauh dari masjid, ya kan? Kemudian dia mandi, lalu kembali lagi ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Masuk dan menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wahai Muhammad, kata Sumamah, apa ucapan indah sekali. Dulu tidak ada satu wajah pun, satu muka pun di muka bumi yang lebih aku benci dari wajahmu. Tapi sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Kita lihat. Demi Allah, dulu tidak ada agama yang paling aku benci dari agamamu. Namun sekarang agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, dulu tidak ada negeri yang paling aku benci seperti negerimu. Namun sekarang negerimu menjadi negeri yang paling aku cintai. Selanjutnya dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, pasukanmu telah membawaku ke tempat ini, padahal aku sudah berniat hendak melakukan umrah. Maka apa yang harus saya lakukan? Antum lihat bagaimana begitu masuk Islam langsung ati Allah wa ati'ur Rasul, nggak pakai tanya dulu, langsung dia tahu
aturan ibadah setelah saya masuk Islam tidak akan sah dan tidak akan benar kecuali saya harus berilmu dengan bertanya kepada Rasulullah SAW. Inilah contoh mulia yang harus kita ikuti, bukan serampangan modal semangat saja yang penting baik. Tidak, Islam bukan yang penting baik, yang penting banyaknya. Enggak, Islam adalah bagaimana Anda bisa melaksanakan syariat aturannya tepat seperti diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang harus saya lakukan oleh Muhammad? Kemudian Rasulullah memberinya kabar gembira, lalu memerintahnya agar tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Mekah untuk menyelesaikan umrohnya. Berangkat Sumamah ke Mekah sambil bertalbiyah. Tapi sekarang talbiyahnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berubah 180 derajat. Anda bayangkan, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Dan benar dia telah masuk Islam. Nah, ketika Sumamah masuk kota Mekah, ini yang hebat lagi, ya kan? Ketika dia masuk kota Mekah dan sendirian, ya kan? Maka masuk dengan mengucapkan talbiyah ini, orang-orang Mekah bingung semua dan mulai mencari kabar dan berita. Loh, kok talbiyahnya lah lain? Tidak seperti talbiyah dan ucapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang kufar Quraisy ketika orang-orang musyrik Arab ketika itu. Tapi talbiyahnya berubah. Maka orang-orang pembesar Quraisy yang ada di sekitar Ka'bah pun mencari kabar. Kok kenapa bisa berubah seperti ini? Didatangi Sumamah. Mereka pun mendengarkan semakin jelas talbiyah yang keluar dari mulutnya Sumamah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian salah seorang dari pembesar Quraisy bertanya kepadanya, wahai Sumamah, apakah kamu telah murtad dari agama nenek moyangmu? Dijawab oleh Sumamah dengan penuh ketegasan, tidak, tapi aku telah masuk Islam bersama Muhammad SAW. Hanya mereka pun berniat untuk jotos, menyakiti, gemramut, ya kan? Tapi begitu mereka mau melakukan makarnya, mau melakukan apa ini, menyakiti, berpikir ini yang dihadapi adalah Sumamah. Ditantang lagi sama Sumamah, ya kan? Berbicara dengan lantang dan berani demi Allah, tidak akan datang sebutir biji gandum pun dari Yamamah kepada kalian sebelum Rasulullah SAW mengizinkan. Karena yang masuk gandum ketika itu siapa? Sukunya Sumamah ini dari Bani Yamamah. Orang kufar Quraisy di Mekah nggak bisa makan gandum kecuali yang memasok ini. Kami akan embargo. Itu ya, seperti ketika Muhammad Faisal mengembargo apa nih? Amerika dan Eropa dengan minyak, dengan keimanan dan ketakwaan. Kami akan embargo dan kami tidak akan datangkan satu biji gandum pun kecuali setelah Muhammad mengizinkan. Sendirian ini orang. Akhirnya mereka kaum musyrikin, ya kan, kita mundur, tidak berani menyakiti orang ini. Dan kita bisa melihat dari cerita ini, ternyata mereka kaum musyrikin lebih memuliakan Allah daripada segala sesembahan mereka pada asalnya. Tapi kita lihat dan coba kita perhatikan di zaman kita lebih khusyuk ngadep kuburan wali daripada ngadep sholat kepada Allah. Lebih takut ngadep kuburan wali daripada menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba katakan, atas nama Allah, dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melihat adakah perbedaan antara musyrikin Abu Jahal dan Abu Lahab dengan kemusyrikan yang ada pada orang-orang di zaman sekarang ini, yang bahkan sudah tertulis di KTP-nya sebagai seorang muslim, menyembelih dekat kuburan dengan macam-macam penyembelihannya, sehingga ayam cemani khusus itu harganya mahal, ya kan? Karena itu persyaratan khusus tuh, cemani, ya kan, yang hitam, ya kan? Dagingnya hitam, ada apa semua. Iblisnya senangnya hitam masalahnya, ya kan?
Kenapa nggak megang orang Sudan aja tuh sebulan? Atau bersujud di atas kuburan, ya kan? Menyembelih untuk penghuni kuburan tersebut. Ada yang sampai tawaf, nggak cukup tawaf marhabana, nambah berjerim di kuburan, berdiri di samping makam seorang wali dengan penuh kehinaan diri sampai bulu sampai nangis-nangis, iya kan? Dengan penuh khidmat, tunduk, khusyuk, memohon, ya kan, segala kebutuhannya bisa dipenuhi, meminta dilepaskan dari kesusahan, serta meminta kepada tulang belulang yang sudah rapuh di dalam kubur untuk menyembuhkan penyakit, memulangkan orang yang bepergian, ya kan, atau memulangkan orang yang hilang, jodoh yang belum datang, bahkan sampai alat yang buat masak, sampai wajannya dapat dibawa, ya kan, sampai kemana, sampai ke Gunung Kemukus dibawa itu yang buat masak untuk diisi. Jadi kalau masak nggak usah pakai micin lagi, masakannya sudah enak, dikasih berkah. Padahal Allah SWT berfirman, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sungguhnya, ya kan, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa dengan kamu. Bagaimana kita jadikan ketergantungan kita sebagai manusia lebih besar, lebih kuat, lebih khusyuk kepada sesama makhluk daripada ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguhnya tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu itu, ya kan, tidak bisa memberikan apa-apa. Ibadul amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Maka mintalah kamu kepada sekutu-sekutu tersebut, berdoalah kepada sekutu-sekutu tersebut, biarkan mereka memperkenankan permintaanmu. Tolong biar dia mengabulkan permintaanmu jika memang mereka adalah orang-orang yang benar. Kemusyrikan yang terjadi di kuburan-kuburan, seperti menyembelih di kubur, mendekatkan diri kepada penghuni kubur, bertawaf di atas kubur, semua ini adalah merupakan perbuatan dosa yang sangat besar, yang lebih besar dari dosa perbuatan zina. Bukan katakan zina nggak dosa, tapi ini lebih besar karena ini perbuatan syirik, lebih besar dari minum khamr, membunuh, bahkan berbuat durhaka kepada orang tua. Karena apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa perbuatan orang yang menyekutukannya dan mengampuni dosa yang selainnya bagi yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, sementara Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya seperti zina, membunuh, dosa kriminal yang lainnya, ya kan? Karena apa? Karena dosa dan sifatnya tidak mengandung kesyirikan, walaupun tetap seorang muslim harus meninggalkannya. Sedikit lagi, ya kan, saya tutup kajian ini dengan sebuah cerita juga yang ketiga, yaitu seperti Rasulullah SAW mengabarkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya kan, bahwa ada seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel, kalangan Bani Israel, yang sedang berjalan di atas padang pasir. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing di dekat sebuah sumur, yang kadang anjing itu memanjat, kadang memutar-mutari sumur, mengitarinya saja. Pada hari yang sangat terik panasnya, lidahnya terjulur kehausan, dan rasa dahaganya itu hampir nyaris membunuh anjing tersebut. Tapi dia tidak bisa masuk untuk mengambil air. Maka ketika wanita ini melihat kejadian ini, padahal dia telah lama berbuat maksiat, berprofesi sebagai PSK, ini nama barunya, ya, dan menjerumuskan orang lain ke dalam perbuatan dosa dan nista, di samping dirinya juga melakukan perbuatan dosa dan nista, memakan harta yang haram karena Allah mengharamkan harta yang didatangkan dari pelacuran. Maka saat melihat keadaan anjing itu, dia pun membuka sepatunya dan mengikatnya, kemudian mengikat dengan kerudungnya, lalu menggunakan
membuka turbin tadi untuk menurunkan sepatunya supaya bisa menimba air. Kemudian setelah dapat air diminumkan kepada anjing tersebut. Karena perbuatan mulia tersebut Allah ampuni dosanya. Karena perbuatan mulia ini Allah ampuni dosanya. Allah langsung bisa melihat. Allah mengampuni dosanya karena apa? Karena perbuatan dia ini. Padahal dia bergelimang dengan perbuatan dosa. Ya kan? Dia nggak senantiasa melakukan sholat malam atau berpuasa di siang harinya atau berjihad di jalan Allah, pelacur. Tapi saudara sekalian, yang perlu kita ingat, karena perbuatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya, dan memang dia telah terjerumus kepada perbuatan maksiat, akan tetapi dia tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Betul dia bermaksiat, tapi tidak pernah melakukan perbuatan syirik dengan beribadah kepada para wali atau kuburan, tidak pernah mengagungkan batu atau pepohonan atau manusia tertentu, maka Allah pun mengampuni dosanya. Kita bisa melihat alangkah dekatnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pelaku maksiat dan alangkah jauhnya, ya kan, ampunan Allah dari pelaku perbuatan syirik. Karena orang pelaku perbuatan maksiat ketika diperingati dia sadar, tapi orang yang melakukan perbuatan syirik dia menyangka dia merupakan kebenaran, seperti yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, Anda mengajak manusia, mendakwai manusia kepada yang sedang berbuat maksiat, dinasihati lebih mudah daripada nasihati siapa? Pelaku perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena merasa perbuatan yang dilakukan itu adalah benar. Ini sebagai bukti. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan tidak bisa lebih menguatkan tauhid dan akidah kita, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.